Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika semua yang kita yakini selama ini tentang kitab-kitab suci ternyata hanyalah versi modifikasi dari teks kuno yang berasal dari satu sumber, misalnya peradaban Sumeria, sebuah kebudayaan yang bahkan sudah eksis ribuan tahun sebelum Musa menuliskan Taurat. Apakah mungkin kisah penciptaan, banjir besar, bahkan konsep surga dan neraka hanyalah salinan dari kisah-kisah para dewa Sumeria seperti Enki, Enlil, dan Gilgamesh? Dan jika itu benar, apa implikasinya bagi keyakinan miliaran orang di dunia? Selamat datang di salah satu topik paling kontroversial yang mengguncang fondasi sejarah spiritual manusia. Apakah semua kitab suci itu sejatinya menjiplak kitab Sumeria kuno? Nah, temukan jawabannya di video ini. Sebelum kita melompat ke kesimpulan, mari sama-sama kita pahami dulu siapa sebenarnya bangsa Sumeria dan apa isi dari teks-teks kuno mereka, dan bagaimana narasi tersebut bisa menginspirasi atau mempengaruhi kitab-kitab agama besar di dunia. Peradaban Sumeria adalah salah satu peradaban tertua yang tercatat dalam sejarah manusia. Mereka hidup di wilayah Mesopotamia bagian selatan, sekarang dikenal sebagai Irak modern. Sekitar tahun 4500 hingga 1900 sebelum Masehi, mereka membangun kota-kota pertama di dunia seperti Uruk, Eridu, dan Ur. Sumeria dikenal karena menciptakan sistem tulisan pertama yang disebut dengan cuneiform, sebuah sistem aksara paku yang ditulis pada tablet tanah liat. Inovasi lainnya termasuk sistem hukum tertulis, perhitungan waktu 1 jam 60 menit dan lingkaran 360 derajat, irigasi pertanian, hingga struktur pemerintahan kota sampai negara. Namun yang paling menarik adalah warisan mitologis dan religius mereka yang penuh dengan warna dan misteri. Salah satu teks yang paling terkenal adalah epos Gilgamesh. Cerita ini mengisahkan Raja Gilgamesh dari Uruk yang mencari keabadian setelah kematian sahabatnya Enkidu. Dalam pencariannya, Gilgamesh bertemu dengan Utnapishtim, seorang pria yang selamat dari banjir besar karena peringatan dari dewa Enki. Sebuah kisah yang tentu saja sangat mirip dengan cerita Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga teks Enuma Elish, sebuah mitos penciptaan Babilonia yang mencatat bagaimana dunia diciptakan dari pertarungan antara Dewa Marduk dan Dewi Tiamat. Selain itu, banyak kisah tentang Dewi Enlil, Enki, Inanna, dan Anu yang mengatur dunia manusia, memberkati dan menghukum, serta memberikan pengetahuan suci. Pertama, kisah banjir besar. Cerita tentang Utnapishtim dalam epos Gilgamesh sangat mirip dengan kisah Nabi Nuh yang ada dalam Alkitab dan Al-Quran. Keduanya disuruh membangun kapal besar, menyelamatkan keluarga dan binatang, lalu dunia dihukum dengan air bah. Kedua, yaitu tentang penciptaan manusia. Dalam mitologi Sumeria, manusia diciptakan dari tanah liat oleh Dewa Enki atau Dewi Ninhursag. Dalam Alkitab dan Al-Quran, manusia pertama itu Nabi Adam juga diciptakan dari tanah. Yang ketiga, konsep surga dan neraka. Sumeria mengenal dunia bawah atau Kur, tempat arwah-arwah pergi setelah mati. Meski berbeda konsep, dasar gagasan tentang penghakiman dan dunia setelah mati sudah ada di dalam teks mereka. Penyerapan elemen-elemen cerita ini bisa saja bukan untuk plagiarisme. Dalam dunia kuno, gagasan dan cerita menyebar melalui migrasi, perdagangan, dan penaklukan. Ketika bangsa Babilonia, Anshur, dan Ibrani hidup berdampingan atau bergantian berkuasa, pertukaran ide sangat mungkin terjadi. Kitab-kitab suci kemudian menyaring dan menafsirkan ulang mitologi ini dalam kerangka moral dan spiritual yang lebih mendalam, bukan sekedar cerita rakyat. Sebagian sejarawan dan arkeolog seperti Samuel Noah Kramer, Zecharia Sitchin, dan Thorkild Jacobsen percaya bahwa kisah-kisah kitab suci memiliki akar dalam teks Sumeria. Namun banyak teolog menolak klaim itu, menyatakan bahwa kemiripan tidak berarti penyalinan, melainkan cermin dari memori kolektif manusia tentang kejadian nyata. Ada pula yang menganggap bahwa peristiwa besar seperti banjir bisa benar-benar terjadi secara lokal, lalu diingat dalam versi masing-masing budaya.
Tablet Nippur yang ditemukan pada abad ke-19 memuat cerita penciptaan dan banjir besar yang lebih tua dari kitab Kejadian. Kota Ur, tempat kelahiran Ibrahim, menurut tradisi Ibrani adalah kota Sumeria. Hal ini membuka kemungkinan bahwa tokoh dalam kitab suci berinteraksi langsung dengan budaya dan teks-teks kuno ini. Tentu saja teori ini memicu ketegangan. Bagi sebagian orang, ini adalah upaya untuk mendiskreditkan agama. Namun bagi yang lain, ini justru memperkaya pemahaman bahwa Tuhan bisa menyampaikan pesannya lewat budaya manapun, bahkan dari kisah-kisah yang awalnya mitologis. Apakah wahyu kehilangan maknanya ketika ada cerita mirip sebelumnya? Tidak selalu. Justru bisa jadi Tuhan sedang berbicara kepada manusia lewat bahasa dan simbol yang mereka kenal. Dalam Alkitab, kisah penciptaan dan banjir sangat mirip dengan epos Sumeria. Namun lebih teistik dan moralistik. Fokusnya bukan pada konflik antar dewa, melainkan relasi antara Tuhan dan manusia. Dalam Al-Quran tidak secara eksplisit mengulang narasi Gilgamesh, namun ada beberapa kesamaan dalam metafor dan simbol, seperti manusia dari tanah, penciptaan secara bertahap, dan kisah para nabi. Sedangkan di dalam Weda, agama Hindu memiliki banyak sekali kesamaan dengan mitologi Sumeria dari sisi politeisme. Dewa-dewa, personifikasi alam, dan siklus penciptaan dan kehancuran. Meski berasal dari wilayah berbeda, ada kemungkinan pengaruh lintas budaya terjadi melalui migrasi area kuno. Beberapa peneliti menyatakan bahwa Sumeria bisa jadi adalah pelestari kebenaran spiritual tertua. Mereka mencatat pengetahuan dari zaman sebelumnya, mungkin dari peradaban yang lebih tua atau hilang. Mitos bisa jadi bentuk awal dari ingatan tentang realitas spiritual yang kemudian disempurnakan oleh wahyu. Teori agama purba universal menyatakan bahwa semua agama adalah cabang dari satu sumber spiritual kuno yang sama. Jika benar, maka kitab Sumeria bukan asal dari agama, melainkan jejak-jejak awal dari kebenaran yang sama. Apakah kitab-kitab suci menjiplak Sumeria? Tidak sesederhana itu tentunya untuk mengambil kesimpulan. Yang pasti mereka terpengaruh oleh narasi budaya sebelumnya. Tetapi dari pengaruh itu muncul tafsir yang lebih dalam dan spiritual. Kitab-kitab suci bukan sekedar cerita lama yang ditulis ulang, tetapi transformasi dari mitos menjadi wahyu, membawa pesan moral, tujuan hidup, dan hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Namun kami secara pribadi menyatakan bahwa kesamaan antara teks Sumeria dengan kitab yang kami imani tentu tidak serta-merta membuat dan membuktikan bahwa kitab yang kami imani itu menjiplak kitab sebelumnya ataupun Sumeria. Namun yang pasti Sumeria itu bisa jadi justru yang menjiplak dari kitab agama sebelumnya, di mana jika kita berpijak kepada semua agama pada dasarnya satu, artinya justru Sumeria lah yang mencatat kejadian yang ada pada kitab sebelumnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.